Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barezi Maulana dengan NIM 2112101135. Ingin presentasikan kembali materi atau pokok-pokok bahasan yang sudah dipresentasikan, yakni mengenai tentang mari mengenal kembali Pancasila. Pertama, ada hubungan Pancasila dengan ajaran Islam. Pengertian Islam dan ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Islam memiliki penyerahan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan Allah. Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim, yang berarti seorang yang tunduk kepada Tuhan, atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul kisahnya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad dan Nabi dan Rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah. Lalu pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Kartanegara, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Hubungan Pancasila dengan ajaran Islam. Substansi yang terkandung dalam Pancasila telah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang perlu diperjuangkan. Pancasila dirancang sebagai ideologi pemersatu, sehingga substansinya harus mampu mengakomodasi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnik, dan lain-lain. Substansi ini yang perlu digali sehingga Pancasila dapat diterima sebagai asas. Deklarasi hubungan Islam dan Pancasila dalam pandangan Kiai Ahmad Siddiq bukan berarti menyejajarkan Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Problem ini seiring dengan isu yang berkembang di kalangan umat Islam saat itu. Mereka beranggapan bahwa menerima Pancasila sebagai asas tunggal berarti mendepak atau mengemparkan iman, dan menerima asas tunggal Pancasila berarti kafir, sedang kalau menerima keduanya berarti musyrik. Lalu yang kedua ada dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami berbagai periode dan perubahan dalam sistem pemerintahan. Era pemerintahan pertama setelah proklamasi adalah Orde Lama. Orde Lama adalah era dalam sejarah politik Indonesia yang merujuk pada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung mulai tahun 1945 hingga 1965. Lalu ada dinamika pelaksanaan UUD 1945 pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru berada di bawah kepemimpinan Soeharto dalam misi mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI. Masa Orde Baru juga mengopori pembangunan nasional, sehingga sering dikenal sebagai Orde Pembangunan. Pada saat itu bangsa Indonesia dalam keadaan yang tidak menentu baik, yang menyangkut bidang politik, ekonomi maupun keamanan. Dalam keadaan yang demikian inilah pada bulan Februari 1967, DPR-GR mengeluarkan suatu resolusi yang meminta MPRS agar mengadakan sidang istimewa pada bulan Maret 1967. Pada masa awal kekuasaan Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Lalu ada dinamika pelaksanaan UUD 1945 setelah reformasi. Sejak 13 Mei 1998, rakyat meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia.
Klimaksnya, pada pertengahan tahun 1997, korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang biasa disingkat KKN, yang sudah menjadi budaya bagi penguasa, aparat, dan penguasa. Sehingga pada 21 Mei 1998 di Istana Negara, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi. Ada sebanyak 3 bab maupun juga 22 pasal yang akan dilakukan amandemen pada tahap ketiga ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan datang dari saya, kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.